Semoga pertumbuhannya bagus dan ada beberapa pengelosan yang sedikit pembesarannya kita perlukan lagi ini, dan nanti akan saya press 1 atau 2 mata tunas ya. 3, 2, 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam booster. Jumpa lagi teman-teman bonsai terapan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke, kesempatan kali ini bonsai terapan akan berbagi atau sharing tentang pruning bahan atau bonsai Hokianti size small ya teman-teman. Nanti kita akan pruning dan melakukan beberapa mungkin pengawatan atau pemotongan atau pangkas ranting ya. Di sini nanti bonsai terapan akan sedikit bercerita, berbagi pengalaman tentang bonsai atau yang selama ini bonsai terapan jalani ya. Simak terus videonya teman-teman. Mari kita lanjut ke bahan atau bonsai yang akan kita ulas. Ya, di depan layar sudah ada bonsai atau bahan Hokianti yang akan kita ulas ya teman-teman. Sedikit bercerita tentang perjalanan bonsai terapan selama ini. Jadi saya atau bonsai terapan baru ya teman-teman, bisa dikatakan pemula dalam dunia bonsai ya. Karena mulai menggeluti atau menyukai bonsai itu ketika pandemi kemarin ya. Sekitar tahun 2021. Jadi sampai saat ini bonsai terapan masih sekitar kurang lebihnya 3 tahun ya teman-teman, menggeluti atau menyukai dunia bonsai. Dan ini di depan layar adalah bahan pertama kali programan bonsai terapan yang sudah naik pot ya, yang kalau untuk programan yang lain belum ada yang naik pot teman-teman, masih di lahan ground semuanya. Dan ini karya pertama bonsai terapan. Kita sedikit bercerita, tidak apa ya teman-teman, berbagi pengalaman, karena di sini bonsai terapan juga pemula, terus belajar, dan hanya ingin sedikit berbagi pengalaman, sharing mungkin sedikit informasi, edukasi atau strategi tentang dunia bonsai. Jadi bukan maksud dari bonsai terapan untuk menggurui, apalagi dianggap guru atau suhu ya, karena di sini bonsai terapan juga masih cupu teman-teman. Oke, langsung saja. Ini awalnya dulu usia sekitar 2 tahun ya teman-teman. Dulu saya tanam di lahan ground bahan Hokianti dari hasil cangkok sebesar sekitar rokok kretek ya teman-teman. Usia 1 tahun itu sudah saya nolkan teman-teman. Di sini tepatnya teman-teman. Dulu usia 1 tahun saya nolkan sesuai dengan ilmu atau tentang bonsai yang dunia bonsai yang bonsai terapan pelajari ya. Waktu itu masih sangat pemula, mungkin kurang lebihnya baru 1 tahun belajar tentang bonsai. Jadi sangat sedikit atau minim sekali ilmu-ilmu tentang bonsai atau ilmu tentang botaninya ya. Pertama saya nolkan di sini usia 1 tahun, jadi lingkar batangnya ini masih sangat kecil teman-teman. Tapi untuk ukuran Hokianti ya tidak terlalu kecil, mungkin ini sebesar setang motor teman-teman. Sebenarnya sih untuk Hokianti mungkin ya idealnya itu sekitar 2 tahun baru kita nolkan teman-teman. 2 tahun di lahan, kita ground, kita besarkan dulu, baru kita nolkan untuk membentuk atau mencari gerak dasarnya ya. Tapi karena dulu bonsai terapan sebagai pemula ingin segera punya bonsai atau sudah mulai gatal ya di tangannya, karena ingin mencoba ilmu yang dipelajari segera diterapkan, akhirnya ya terpaksa jadi bahan malpraktek ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, semua itu adalah pengalaman teman-teman, nggak ada ruginya. Kita mungkin gagal 1, 2, 3 kali membuat bonsai atau belum terlihat indah atau belum bisa membuat bonsai yang sekelas tarung, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Yang mahal itu prosesnya teman-teman, pengalamannya, ilmunya. Karena dalam dunia bonsai ya, selain materi atau teori yang harus kita pelajari, baik itu ilmu tentang berbonsainya atau ilmu botaninya,
kita juga perlu teknik teman-teman, dan teknik itu akan terasa ketika kita sering pegang ya, atau kita sering terapkan pada bahan yang kita punya ya, atau programan yang kita punya ya. Semakin sering kita melatih atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, maka semakin luas teman-teman tangan kita atau programan kita itu akan ada kemajuan dari hari ke hari. Mungkin 1 kali gagal, kita coba lagi, 2 kali gagal, coba lagi, tidak apa-apa teman-teman. Sembari kita juga mengetahui ya, karakter tiap-tiap pohon, tiap-tiap jenis bahan bonsai itu berbeda-beda teman-teman. Misalnya Hokianti teman-teman, ya sedikit bercerita. Untuk pengawatan berbeda sekali dengan sancang teman-teman. Kalau sancang mungkin tunas muda itu kita kawat cukup dengan 10 hari atau 2 minggu harus kita lepas. Kalau tidak mungkin kawatnya mulai masuk ya. Tapi untuk Hokianti bisa 1 bulan bahkan 2 bulan teman-teman, dan tidak cukup 1 kali pengawatan, karena bahan Hokianti ini sangat lentur teman-teman. Untuk perantingannya sangat lentur. Apabila kita lepas mungkin akan berapa ya, 50% akan kembali ya, posisinya itu tidak sesuai yang akan kita inginkan ketika dikawat ya, akan kembali. Jadi kita perlu pengawatan ulang agar posisinya tetap stay sesuai yang kita inginkan. Salah satunya itu teman-teman, karakter dari Hokianti ya. Di depan ini adalah bahan Hokianti dengan, dulu saya mengambil tema atau aliran naturalis ya teman-teman. Seperti kita ketahui, aliran naturalis adalah salah satu aliran bonsai. Ada naturalis, surrealis, dan ya teman-teman. Dan untuk persyaratan bonsai naturalis yaitu kaki minimal 3 ya teman-teman, untuk kelas kontes ya. Jadi kaki yang tampak itu minimal 3 ya, ada depan, kanan, kiri. Syukur-syukur kita harus punya bahan yang kakinya lengkap teman-teman, yaitu kaki kanan, kiri, depan, belakang. Itu lebih bagus lagi teman-teman. Dan untuk aliran naturalis seperti kita ketahui ada 5 gaya dasar teman-teman. Tegak atau biasa disebut cokan ya, kemudian tegak berliku, informal, kemudian miring atau slanting, kemudian setengah menggantung dan menggantung. Yaitu 5 gaya dasar dari aliran naturalis ya. Pengertian bonsai naturalis sendiri yang selama ini bonsai terapan pelajari ya, baik itu dari ceramahnya Dewan Juri, trainer, atau dari YouTube, teman-teman YouTube senior, itu aliran naturalis itu bisa diartikan seperti ini teman-teman, yaitu bonsai yang menekankan pada atau irama garisnya itu menekankan pada pohon yang sewajarnya teman-teman, yaitu pohon di alam yang sewajarnya. Misalnya pohon tegak itu ya, makanya persyaratan kakinya itu minimal 3 teman-teman, karena sewajarnya pohon di alam. Kemudian dikemas berupa miniatur pohon dalam pot. Nah, jadi ilmunya itu kita mengambil dari alam ya, bukan pakem yang dibikin manusia ya. Kita mencontoh pohon yang di alam, kita terapkan pada bahan bonsai dan diletakkan pada wadah kecil atau biasa disebut pot ya. Untuk 5 gaya dasar seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian aliran naturalis itu sangat banyak digemari teman-teman. Di pameran-pameran kita banyak jumpai juga aliran naturalis ya. Dan yang paling sulit itu menurut teman-teman senior, menurut juri atau bahkan dewan juri, itu yang gayanya cokan atau biasa disebut formal ya teman-teman, karena untuk percabangannya itu tidak boleh lepas teman. Baiknya itu kanan kiri belakang, kanan kiri belakang, atau kiri kanan belakang, kiri kanan belakang, seperti itu teman-teman. Dan untuk mengatur jaraknya agar terlihat indah atau zigzagnya itu luas enak, itu sangat sulit. Bisa dilakukan dengan program ya teman-teman.
apalagi yang konsepnya ketuhanan, yaitu benar-benar segitiga teman-teman, karena itu filosofinya itu mengibaratkan hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta ya teman-teman. Seperti itu yang diusung dari Jepang ya. Langsung saja teman-teman, nanti kita akan pruning ya untuk bahan Hokianti pertama karya bonsai terapan yang naik pot ya. Kita simak videonya, barangkali ada sedikit yang bermanfaat untuk teman-teman pemula terus berkarya. Bagi yang pemula yang belum suka mulai suka, yang sudah suka mulai cinta, kemudian untuk teman-teman senior kembangkan karyanya agar kedepannya bonsai Indonesia semakin maju lagi menjadi negara bonsai nomor 1 di dunia. Amin. Langsung saja simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan pruning ya teman-teman. Di sini bonsai terapan akan melakukan pruning untuk daun-daun tuanya saja ya. Untuk daun muda atau bahkan tunas yang perlu kita pelihara tidak akan saya pruning. Mungkin daun-daun tuanya saja yang akan saya pruning. Dan untuk Hokianti teman-teman, tips untuk pruningnya kita tidak boleh cabut ya, harus kita gunting ya. Karena apa? Karena bila kita cabut, misalkan daun seperti ini kita cabut, ini akan rusak ya teman-teman, mata tunasnya akan rusak ya, akan sobek ya, atau bahasa Jawanya itu ceboh teman-teman, atau sempal ya. Jadi sebaiknya kita harus pruning dengan menggunakan gunting ya, agar tidak merusak mata tunasnya. Biasanya itu berbentuk bulatan-bulatan seperti brokoli ya teman-teman. Langsung saja teman-teman kita pruning, jangan di skip, tetap simak videonya. Ini dia teman-teman, sudah selesai saya melakukan pruningnya dan sedikit pemangkasan juga pada lumut-lumutnya ya, karena akarnya sudah tertutupi lumut. Sekarang mulai sudah terlihat ya teman-teman untuk perakarannya, mulai terekspos ya. Dan pruningnya saya sisakan untuk daun-daun mudanya, tidak sengaja saya pelihara, tidak saya pruning. Seperti ini penampakannya teman-teman. Dan saya akan melakukan beberapa pelepasan kawat ya, karena sudah mulai masuk. Untuk komposisi bagian belakangnya ini masih kurang teman-teman, masih kosong atau growong ya bahasa Jawanya. Nanti kita akan potong pendek beberapa ranting untuk mengisi agar perpecahannya bisa mengisi komposisi yang belakang ya. Dan juga ada sedikit pengawatan ya nanti teman-teman, ada yang sedikit saya turunkan karena pohon atau bonsai sendiri kan dinamis teman-teman, selalu tumbuh atau bergerak ya. Langsung saja terus simak videonya teman-teman. Saya akan melakukan sedikit pemangkasan pada ranting dan juga pengawatan atau pengarahan ulang ya. Simak terus videonya.
sudah selesai teman-teman. Saya sudah melakukan beberapa pengawatan dan pemangkasan ya teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Kita akan coba suburkan lagi, semoga pertumbuhannya bagus, dan ada beberapa pengelosan yang sedikit pembesarannya kita perlukan lagi ini, dan nanti akan saya press 1 atau 2 mata tunas ya. Kemudian di bagian sini juga ada, dan untuk di ujung untuk tangan pertamanya ya, saya ingin membuat ujungnya agak memanjang, jadi saya perlukan sedikit lebih besar lagi ya teman-teman. Dan untuk bagian backnya masih terlihat bolong ya teman-teman, karena saya tadi melakukan pemangkasan di bagian back untuk anak ranting atau anak cabangnya, untuk mengisi kekosongan nanti di belakang sini ya, agar tidak terlihat flat atau bisa membulat ya teman-teman. Jadi seperti ini, barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula. Terus berkarya, jangan takut mencoba. Mungkin dari bonsai terapan itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Salam booster, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.